Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari hukum bacaan qalqalah. Nah, hukum bacaan qalqalah itu terbagi dua, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Nah, apa perbedaan antara qalqalah sughra dan qalqalah kubra? Insya Allah kita akan pelajari bersama-sama. Nah, terlebih dahulu yang harus kita ketahui yaitu huruf qalqalah. Jadi huruf qalqalah itu ada 5, ba, jim, dal, ta, dan qaf. Nah, untuk lebih mudahnya bisa disingkat dengan baju di toko. Nah, huruf qalqalah ada berapa? Yaitu ada 5 apa aja? Yaitu baju di toko. Nah, insya Allah lebih mudah mengingatnya ya. Baik, selanjutnya yaitu qalqalah. Itu artinya pantulan atau memantul. Nah, ketika nanti kita bertemu hukum bacaan qalqalah, maka harus dibaca memantul. Ya, harus dibaca memantul. Nah, di sini ada perbedaan hukum bacaan qalqalah sughra dan hukum bacaan qalqalah kubra. Nah, hukum bacaan qalqalah sughra itu pantulannya lebih kecil. Nah, sedangkan qalqalah kubra itu pantulannya lebih besar. Nah, qalqalah sughra itu terjadi apabila ada salah satu huruf qalqalah yang berharakat sukun atau mati dan bukan karena waqaf. Nah, jadi hukum bacaan qalqalah sughra ini apabila ada salah satu huruf qalqalah yang berharakat sukun atau mati, tapi karena bukan karena waqaf. Contohnya di sini ada alam naj'al. Nah, di sini ada huruf jim yang berharakat sukun ya. Coba kita lihat contohnya di sini. Ingat tadi rumusnya hukum bacaan qalqalah sughra itu terjadi apabila ada salah satu huruf qalqalah yang berharakat sukun tapi bukan karena waqaf. Contohnya di sini ada yang pertama absaruha. Nah, sini ada huruf ba. Nah, kita lihat apakah huruf ba ini termasuk huruf qalqalah. Kita lihat di sini huruf ba. Oke, di sini ternyata huruf ba termasuk huruf qalqalah. Berarti ini adalah hukum bacaan qalqalah sughra. Dan di sini juga huruf ba itu berharokat sukun ya. Ingat tadi rumusnya harus berharakat sukun apabila hukum bacaan qalqalah sughra. Di sini absaruha. Oke, yang kedua lagi di sini ada lam yalid walam. Oke, di sini juga ada mim yang berharokat sukun. Oke, apakah ini termasuk hukum bacaan qalqalah sughra? Kita lihat yang pertama yaitu apakah mim ini termasuk huruf qalqalah. Nah, kita lihat di sini apakah mim termasuk huruf qalqalah. Oke, ternyata mim itu bukan termasuk huruf qalqalah. Jadi ini bukan termasuk hukum bacaan qalqalah sughra ya, walaupun dia berharokat sukun, tapi mim bukan termasuk huruf qalqalah. Jadi ini bukan hukum bacaan qalqalah sughra. Terus yang mana yang termasuk hukum bacaan qalqalah sughra? Yaitu yang ini nih, yang berwarna merah. Ya, di sini ada dal, huruf dal yang berharokat sukun. Lam yalid walam. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga ada huruf to yang berharokat sukun ya. Yut'imu. Oke. Yang di sini masih ada contohnya yaitu laqad khalaqana. Ingat, hukum bacaan qalqalah itu harus dibaca memantul. Nah, jika ada yang membaca laqad khalaqna, nah itu kurang tepat. Kenapa? Karena hukum bacaan qalqalah harus dibaca memantul ya. Baik, selanjutnya di sini juga ada zajaratu wahidah. Di sini ada huruf jim yang berharokat sukun ya, dan ini juga termasuk hukum bacaan qalqalah sughra. Nah, biasanya hukum bacaan qalqalah sughra itu terdapat di tengah-tengah kata seperti ini ya. Nah, di sini terdapat di tengah-tengah kata ya. Di sini ada lagi yang terakhir, iqra bismi rabbika. Oke, di sini ada huruf qaf yang berharokat sukun dan qaf ini termasuk huruf qalqalah ya.
Nah, di sini ada sin, huruf sa yang berharokat sukun. Apakah ini termasuk hukum bacaan qalqalah sugro? Nah, bukan ya. Karena apa? Karena sin ini bukan termasuk huruf qalqalah. Baik, selanjutnya kita akan pelajari hukum bacaan qalqalah kubro. Nah, qalqalah kubro itu pantulannya lebih besar. Nah, hukum bacaan qalqalah kubro itu terjadi apabila ada salah satu huruf qalqalah yang berharokat sukun atau mati dikarenakan waqaf atau berhenti. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi di sini qalqalah kubro itu dikarenakan waqaf atau berhenti. Contohnya di sini ada na'bud. Nah, ya, biasanya untuk hukum bacaan qalqalah kubra ini terletak di akhir kalimat atau di akhir kata ya. Kita lihat contohnya di sini. Contoh dari hukum bacaan qalqalah kubra. Nah, di sini ada yang pertama. Wallahu min waraihim muhit. Nah, di sini ada huruf ta, yang berharakat dhammatain ya, walaupun berharakat dhammatain tapi tetap dibaca sukun karena dia berhenti. Oke. Dan biasanya memang hukum bacaan qalqalah ini terdapat di akhir kalimat ya, atau di akhir kata seperti ini. Karena dia berhenti, karena dia waqaf. Oke, selanjutnya lagi di sini ada wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, di sini juga termasuk hukum bacaan qalqalah kubra. Ingat, hukum bacaan qalqalah kubra itu pantulannya lebih besar, ya. Khalaqal insana min 'alaq. Baik, di sini juga hukum bacaan qalqalah kubra ya. Di sini juga ada min kulli zaujin bahij. Nah, di sini ada huruf jim ya, huruf jim juga termasuk huruf qalqalah dan di sini juga berada di akhir kalimat atau di akhir kata dikarenakan waqaf. Irama dzatil imad. Nah, ini termasuk hukum bacaan qalqalah kubra. Nah, insyaallah bagaimana kira-kira sudah bisa dipahami perbedaan antara qalqalah kubra dan qalqalah sughra? Insyaallah bisa ya. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis. Kita akan sama-sama menganalisis kira-kira di sini yang mana termasuk hukum bacaan qalqalah kubra dan yang mana yang termasuk hukum bacaan qalqalah sughra. Kita mulai dari ayat yang pertama. La uqsimu bihadzal balad. Nah, di sini ada yang pertama, di sini ada uqsimu. Nah, di sini ada qaf, huruf qaf yang berharokat sukun. Nah, ini termasuk hukum bacaan qalqalah sughra. Dan di sini ada lagi yang termasuk hukum bacaan qalqalah kubra ya. Di sini hukum bacaan qalqalah kubra dan di sini ada hukum bacaan qalqalah sughra. Baik, kita lihat lagi. Kita lihat di ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, di sini ada huruf dal yang berharokat sukun. Nah, berarti ini termasuk hukum bacaan qalqalah sughra. Dan di sini juga ada huruf qaf yang berharokat sukun. Ya, berarti ini termasuk hukum bacaan qalqalah sughra. Dan di sini juga ada hukum bacaan qalqalah kubra karena dia di akhir kata atau dikarenakan waqaf ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, ya itulah tadi kita sudah mempelajari hukum bacaan qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Semoga kita diberi pemahaman dalam mempelajari ilmu Al-Qur'an, wabil khusus ilmu tajwid ya. Yumkin hadza minni syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.